Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel K Tutorial. Di video kali ini kita akan mencoba Micmon versi terbaru, yaitu Micmon versi 4. Oke. Jadi sekarang Micmon itu sudah rilis versi keempat ya. Versi 4 sudah rilis tapi belum versi stabil, yaitu masih versi beta 2. Kalau sekarang ketika video ini dibuat, Micmon versi 4 itu masih beta 2 alias sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya Micmon ya. Tapi memang belum belum berstatus rilis ya, belum berstatus rilis. Kayak versi 3 kan sudah rilis itu ya, jadi begitu. Jadi kita akan cobain ya Micmon versi 4. Oke, yang pertama untuk mendownload Micmon versi 4 ini kita harus masuk ke dalam website laksa19.github.io. Kemudian di sini ada Micmon versi 3 dan Micmon versi 4. Kita buka, kita klik link Micmon versi 4. Kok loading ya? Gini. Oh, ini sudah muncul. Oke. Kita masuk ke Micmon versi 4. Jadi tampilannya ini begini ya. Beda dengan Micmon versi 3. Untuk review fitur dan lain sebagainya sudah saya buat, nanti linknya kalian cek di deskripsi di bawah ya. Ini untuk versi 3, ini untuk versi 4. Nah, ini beta 2.2 ya. User profile, fix expired mode, expired date change gitu. Pokoknya informasi-informasi tentang dalaman Micmon ya. Oke. Jadi Micmon versi 4 ini tidak seperti Micmon versi 3. Karena Micmon versi 4 ini hanya untuk localhost ya. Jadi kita tidak bisa menginstalnya di dalam VPS. Misalnya kita buat subdomain sendiri gitu, nggak bisa. Jadi harus diinstal di localhost aja sifatnya. Di sini Micmon ada dua versi sama kayak di versi 3. Di versi 3 itu juga ada versi dengan web server atau tanpa web server. Sini kalau kalian pengguna Windows seperti biasanya kalian download dengan web servernya yang ini. Bentar, kita loading. Looks good. Nah, oke, kita download dulu, kemudian kemudian kalau kalian ingin diinstal kalian sudah punya web server sendiri, kalian bisa pakai yang ini, yang beta 2 ini. Oke. Nah ya. Oke, ini filenya ya. Kalau kalian pakai Windows, kalian download yang versi web server yang ini. Kalau kalian pakai Linux atau di STB atau di, misalnya contohnya saya ini di Mac OS, kalian download yang web server yang ini. Itu ya. Jadi ini Micmon aja, ini berarti ini for web server, berarti tanpa web server. Kemudian ini yang dengan aplikasi web servernya ini ya. Ini kalau kita ekstrak. Nah, ini sudah ada Micmon web servernya. Kalau yang satunya, yang Micmon ini tanpa web server gitu. Jadi kita harus buat dulu folder Micmon gitu ya. Kita pindahkan ke sini, baru kita ekstrak. Oh, ini sudah ada ya. Begini aja. Bentar ya. Berarti ini gini. Oke. Move to trash. Ini kita ekstrak dulu. Nah, jadi gini, kalau kalian install di Ubuntu atau di Linux atau di STB atau di Mac OS seperti saya ini, kalian download yang tanpa server. Kalau pakai yang
Kalau pakai Windows kalian download dengan web servernya. Oke. Jadi kita akan cobain oke, 84-nya. Oke. Nah, kita akan cobain Micmon versi 4. Localhost 4. Nah, ini adalah tampilan Micmon versi 4 ya. Untuk tampilannya seperti ini. Login page-nya berbeda dengan Micmon sebelumnya. Kita akan tapi username dan passwordnya itu masih sama, Micmon 1234. Masih standar lah ya. Nih, Micmon 1234. Nah, kemudian untuk menambahkan data router kalian bisa masuk ke router list untuk mengganti password bisa kalian ganti di sini. Nah, ya. Kalau ganti password login bisa kalian ganti di sini, misalnya holis 1234 gitu misalnya. Nah, saya logout dulu, kemudian masuknya holis 1234. Gitu ya. Untuk router list kita bisa tambahkan langsung dengan add router, kemudian kita session name adalah nama sesi ya, itu bebas sesuai nama hotspot kalian juga bisa, misalnya Om Dracula kayak gitu. Kemudian IP mikrotik adalah IP yang akan digunakan atau IP mikrotik kita. Untuk melihat IP mikrotik itu ada di Winbox ya. Untuk melihat IP mikrotik itu ada di Winbox, biar kalian nggak salah-salah ya. Ini kalian buka dulu Winbox, kemudian di bagian nightboard ini kalian refresh, nanti akan muncul IP-nya berapa. Misalnya IP-nya 10.1, di sini kalian tulis 92.168.10.1. Kemudian username disesuaikan dengan username dan password dari Winbox kalian kayak gitu. Contohnya di sini saya sudah siapkan untuk username dan password tes ini. Nah, itu saya siapkan username tes, passwordnya apa ya? 1234 kali. Tes 1234. Oke, coba hotspot name Om Dracula, DNS name omdracula.net. DNS name ini bisa kalian ambil dari Winbox di bagian menu IP, kemudian hotspot di bagian server profiles, di sini ada DNS name. Nah, kalian samakan ini, kalian copy ke dalam sini. Session timeout ini kalau kalian berapa lama di dalam Micmon tidak aktivitas sama sekali, maka dia akan logout sendiri. Saya pakai disable aja, kemudian leave report enable. Nomor HP bisa kalian masukkan 0823505008. Kita save, kemudian kita connect. Nah, kalau di sini ada tulisannya invalid username dan password, berarti kalian itu salah memasukkan username dan password. Bisa kita masukkan 1234 kali ya. Kita connect, masih salah ya, berarti kita coba ganti dulu passwordnya. Password 1234. Oke. Ini oke, kita save, kita coba connect. Nah, kalau sudah connect seperti ini berarti kalian sudah berhasil masuk ke dalam Micmon kayak gitu. Jadi perbedaannya cukup banyak ya, Micmon versi 3 dan Micmon versi 4 gitu. Untuk pembuatan, yang pertama kita akan coba untuk pembuatan user profile ya. Kita akan pembuatan user profile, kita akan cek. Pembuatan user profile ini sama saja pembuatannya, misalnya kita add, di sini juga ada nama, misalnya nama Aryan baru gitu misalnya. Kemudian address pool bisa dipilih juga, shared usernya berapa, bisa satu voucher bisa dipakai berapa orang, rate limit ini kecepatan misalnya 1M gitu. Parent queue kalau kalian memang pakai simple queue bertingkat bisa kalian kayak gini pilih. Brand detail, expired mode ya sama aja, masih remove, notice, remove record, notice dan record. Bedanya apa? Di sini detail ini expired mode itu harus diisi ya. Jadi misalnya nih kalian kalau ingin vouchernya kalau sudah habis ya sudah habis aja, kalian pilih remove kayak gitu. Nah, kalau kalian ingin vouchernya itu walaupun sudah habis tetap disimpan, kalian pilih notice. Kemudian lagi ada remove and record. Remove and record ini fungsinya adalah untuk ketika voucher itu sudah habis, voucher itu akan dihapus, tapi
data penjualan voucher tetap disimpan. Jadi kalian masih bisa mendapatkan data penjualan. Kemudian notice and record, ini berarti data voucher yang sudah expired itu masih ada di dalam server dan juga data penjualannya disimpan. Biasanya orang-orang itu pakai remove and record karena memang butuh yang namanya data penghasilan ya. Kemudian validity ini adalah masa aktif dari voucher itu. Misalnya 1 hari kalian bisa tulis 1D atau 24H, itu sama aja ya. Jadi sifatnya itu H itu jam, D itu hari kayak gitu. Misalnya kalian ingin 1 hari ya 1D bisa, atau 24H juga bisa, kan sama aja. Kemudian price ini harga, misalnya harganya 2000, selling price ini jualannya berapa, misalnya 2000 juga boleh. Log user ini adalah fungsinya untuk memberikan batasan. Jadi kalau ketika pertama kali voucher itu dipakai, maka voucher itu tidak bisa dipakai di tempat lain gitu, namanya log user. Misalnya HP saya HP1 dipakai voucher A gitu misalnya, kemudian saya kasihkan ke HP satunya, ya nggak bisa kalau log usernya diaktifkan kayak gitu. Log server ini sama untuk mengunci server. Misalnya kalian generate voucher ya, misalnya kalian punya dalam satu mikrotik itu ada 2 server hotspot atau lebih misalnya. Satu kalian login di utara ya kan, misalnya kalian login di utara, maka ketika log server diaktifkan kalian tidak bisa login di server selatan kayak gitu. Kita coba save, sukses, dan kita masuk. Nah ini harian baru, ini statusnya sama kayak gini ya. Jadi untuk pembuatan user profile itu sama aja kayak di Micmon versi 3 persis sama. Nah, oke. Kita lanjut contoh lagi, kita buat mingguan baru gitu ya kan. Mingguan baru itu misalnya. Share user 1 misalnya speednya 1M gitu. Nih ada keterangannya nih. Parentnya bisa pilih hotspot. Di detail. Alhamdulillah. Expired mode ini bisa dipilih remove and record juga. Validity karena 7 hari bisa 7D. Misalnya harganya 15.000 gitu ya. Nah, log user bisa diaktifkan, bisa enggak, dan save kayak gitu ya. Oke, misalnya kita mau bikin voucher harian yang vouchernya harian tapi masa aktifnya cuma 6 jam gitu, kita coba tambah. Tambah harian 6 jam gitu misalnya. Rate limit 1M. Detailnya sama aja, remove record, validity-nya tetap 1 hari, price-nya misalnya 1000 gitu misalnya. Log user enable, kita save. Nah, ini ya kita buat baru-baru sama yang ini 3. Kemudian untuk membuat voucher ya kan, kalian itu klik menu hotspot, masuk ke user sini. Nah, di sini nanti ada generate. Kalian pilih generate. Contohnya kali ini saya akan generate voucher mingguan ya, mingguan baru ini sebanyak 10. Maka kalian tulis KTY itu adalah jumlah vouchernya. Kemudian user mode bisa kalian username sama dengan password, username dan password. Bedanya apa kalau username dan password? Username dan password itu usernya apa, passwordnya apa itu beda. Jadi kalau username dan sama dengan password, username-nya misalnya username-nya A123, passwordnya juga A123 kayak gitu. Oke, ini karakternya mau huruf besar kecil, mau huruf dan angka, atau huruf aja gitu kayak gini bisa. Kemudian mingguan baru komen bisa langsung kita generating. Nah misalnya kita coba cetak tuh jadi ya. Ini username sama dengan password, jadinya kayak gini, 1 kolom. Misalnya kita username dan password kita coba generate. Alhamdulillah 10 mingguan baru, username dan password kita coba generate. Kita coba default. Nah ini bedanya ya, ini username dan password, dan ini username sama dengan password. Jadi gitu, bedanya 1 kolom dan 2 kolom ya. Next kita akan coba membahas tentang yang tadi kita generate yang profile harian 6 jam ya. Karena ini sudah disetting untuk harian atau sudah disetting untuk
masa aktifnya 1 hari tapi kita ingin 1 jam, maka kita bisa menambahkan kayak gini. Misalnya kita buat 10 ya, username sama dengan password. Kita bisa tambahkan di bagian limit sini. Nah, kita masukkan ke time limit. Ini wajib diisi kalau kalian memang punya waktunya berapa, masa aktifnya beda gitu. Masa aktif dan waktu berbeda. Kalian itu harus isi time limit. Misalnya waktunya 6 jam ya, kalian isi 6H. Kemudian generate. Nah, apa sih bedanya untuk masa aktif 6 jam, masa aktif 1 hari bisa dipakai 6 jam sama yang biasa? Bedanya kayak gini. Kita akan coba generate ya. Kita generate lagi. Harian baru kita bikin 10. Nah, ini tanpa nah ini ya. Kalau ini 24 jam aja kelihatannya. Ya. Kalau yang ini 1 hari 6 jam. Jadi bisa dipakai 1 hari, masa aktifnya 1 hari, tapi masa pakainya cuma 6 jam kayak gitu. Jadi intinya kalau generate itu ada di limitnya ini. Kalau memang mau di limit kuota juga bisa di set data limit kayak gitu. Kalau mau di limit waktunya juga bisa di set di time limit kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk mengganti template ya. Ini kan templatenya default ya kayak gini. Untuk mengganti template kalian bisa masuk ke setting, kemudian di template editor. Nah, di sini ada panduan ya. Nih, Micmon versi 4 voucher tuh. Ada panduannya tuh. Ya, ada panduannya. Jadi Micmon memiliki 3 jenis voucher: default, thermal, dan small. Default, small adalah kayak gitu. Ini untuk variabel-variabelnya kalau memang mau bikin template sendiri. Nah, jadi yang diubah itu bagian row aja. Gitulah ya. Jadi templatenya ada 3 bagian, header, row, dan footer seperti yang kita lihat di sini. Headernya apa, row-nya apa, footernya apa. Jadi kalian tinggal klik help ini, nanti akan diarahkan ke website Micmon. Nanti kalian bisa pelajari sendiri di sini. Oke, itu aja ya. Terus apalagi fitur baru yang ada di Micmon versi 4 ini adalah apa ya? Jadi loading datanya ini lebih cepat karena dia akan menggunakan case. Kalau kita buka navigasi menu pun juga lebih cepat ya. Nih, lebih cepat tanpa loading lagi kayak gitu. Tuh buka log juga sama. Tuh caching dulu, tapi halamannya sudah selesai gitu. Jadi aman. Nah, kayak gini ya. Dan report karena saya nggak punya penjualan kan, jadi dia nggak punya report. Setting kayak gini. Ya. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya dislike saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial. Oke, kita bertemu di video-video selanjutnya. Oke, gitu aja ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.